Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Muqaddimatu Ilmil Kalam. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait taksimul ma'lum indal mutakallimin, yaitu pembagian al-ma'lum versi para teolog. Sekarang kita sampai pada pendapat yang ketiga. Karena taksimul ma'lum indal mutakallim ini ada 4 pendapat. Nah, pendapat yang ketiga ini merupakan pendapat aksarul mu'tazilah, mayoritas golongan mu'tazilah. Al-madhabu salisu, adapun pendapat yang ketiga, madhabu aksaril mu'tazilati, ialah pendapat mayoritas mu'tazilah. Qalu, berkata siapa aksarul mu'tazilah, al-ma'dumu sabitun, adapun yang tiada sabitun ialah nyata. Ai sabitun wa syai', nyata dan berupa entitas. Ini adalah letak perbedaan antara pendapat jumhur ahli sunnah dengan aksarul mu'tazilah. Kalau pendapat jumhur ahli sunnah mengatakan bahwa al-ma'dum laisa bisabit wala bisyai'. Sementara pendapat aksarul mu'tazilah menyatakan bahwa al-ma'dumu sabitun wa syai'. Nah, cuman ada letak kesamaannya, yaitu di dalam hal. Jumhur ahli sunnah mengatakan tidak ada hal, aksarul mu'tazilah juga mengatakan tidak ada hal. Waqalu, dan mengatakan mereka aksarul mu'tazilah, la wasitota, tidak ada apa perantara, bainal mawjudi, di antara yang ada, wal ma'dumi, dan yang tiada. La hala, ay la hala, artinya tidak ada hal, tidak ada atribut abstrak. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan terkait taksimul maklum, ini penting untuk dijelaskan terlebih dahulu terkait apa yang dimaksud dengan sabit wa syai'. Yang dimaksud dengan sabit wa syai' itu adalah sesuatu memiliki esensi tersendiri dan esensinya ini bisa terbedakan dengan esensi-esensi yang lain. Dan khusus untuk pendapat Mu'tazilah, nah, al-ma'dum ini adalah sesuatu yang di alam realitas tidak ada, di alam nyata tidak ada. Cuman dia memiliki esensi tersendiri yang bisa terbedakan dengan esensi yang lain dan dimungkinkan untuk ada. Ini ya, ini yang dimaksud dengan sabit wa syai'. Ini yang dimaksud dengan sabit wa syai'. Contohnya seperti Unicode. Unicode ini adalah gambaran terkait makhluk yang bentuknya itu seperti kuda dan memiliki tanduk. Di alam realitas, Unicode ini tidak ada. Cuman meskipun tidak ada, dia dimungkinkan ada. Dan memiliki esensi tersendiri dan bisa terbedakan dengan esensi yang lain. Yang namanya esensi Unicode itu bisa terbedakan dengan esensi sapi, bisa terbedakan dengan esensi manusia, bisa terbedakan dengan esensi makhluk hidup yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan al-ma'dumu sabitun wa syai', menurut pendapat Mu'tazilah. Nah, menurut jumhur ahli sunnah, yang namanya al-ma'dum itu laisa bisabit wala bisyai'. Artinya yang namanya al-ma'dum menurut jumhur ahli sunnah itu tidak memiliki esensi tersendiri sehingga dia tidak
bisa terbedakan dengan esensi yang lain. Artinya seperti ini. Kalau menurut jumhur ahli sunnah yang namanya al-ma'dum itu laisa bisabit wa syai'. Artinya tidak memiliki esensi tersendiri. Baik keberadaannya itu di alam realitas mungkin ada atau mustahil ada. Itu adalah pendapat jumhur ahli sunnah. Sementara menurut aksarul mu'tazilah, al-ma'dum itu sabit. Maksud al-ma'dum itu sabit artinya yang namanya al-ma'dum itu memiliki esensi tersendiri yang bisa terbedakan dengan esensi-esensi yang lain dan dimungkinkan untuk ada. Nah, itu yang dimaksud dengan al-ma'dumu sabitun wa syai'. Insyaallah ini semoga bisa dipahami ya. Fal ma'lumu, maka adapun yang dapat diketahui intahaqqaqa fi nafsihi, apabila nyata apa al-ma'lum fi nafsi di dalam dirinya al-ma'lum. Maksudnya tahakkuk ini artinya memiliki esensi tersendiri yang bisa terbedakan dengan esensi-esensi yang lain. Apa maksud intahaqqaqa fi nafsi ini? Ai taqarrara nyata apa al-ma'lum wa tamayyaza dan terbedakan apa al-ma'lum fil khariji di alam realitas, fahuwa maka adapun al-ma'lum asyai'u ialah berupa entitas wasabitu dan nyata. Jadi al-ma'lum itu kalau memiliki esensi tersendiri yang bisa terbedakan dengan esensi-esensi yang lain, maka ini disebut dengan asyai' wasabit. Wa illam yatahaqqaq fi nafsihi, dan apabila tidak nyata apa al-ma'lum fi nafsihi di dalam dirinya al-ma'lum, maksudnya tidak nyata, tidak memiliki esensi tersendiri yang bisa terbedakan dengan esensi yang lain. Tidak memiliki esensi sama sekali maksudnya. Wa illam yatahaqqaq, dan apabila tidak nyata apa al-ma'lum fi nafsi di dalam dirinya al-ma'lum, ailam yataqarrar, tidak nyata apa al-ma'lum, walam yatamayyaz, dan tidak terbedakan apa al-ma'lum fil khariji di alam realitas, kal mumtani, seperti al-mumtani, sesuatu yang mustahil, fahuwa maka adapun al-ma'lum al-manfiyu, ia disebut al-manfi. Al-manfi itu kita terjemahkan dengan negatif. Dengan negatif. Wasabitu, dan adapun yang nyata ingkana, apabila ada lahu ialah bagi asabit kaunun apa keberadaan fil a'yani di dalam fil a'yani di dalam alam objektif, artinya di realitas objektif di alam nyata. Fawa maka adapun asabit al maujudu ialah disebut al maujud yang ada. Wa illam yakun, dan apabila tidak ada lahu ialah bagi asabit kaunun apa keberadaan fil a'yani di dalam alam objektif, bahwa maka adapun as-sabit al-ma'dumu ialah yang tiada, disebut dengan al-ma'dum. Jadi seperti ini. Al-ma'dum itu bukan al-ma'dum ya, tapi al-ma'lum. Al-ma'lum yang dapat diketahui itu menurut aksarul mu'tazilah itu terbagi menjadi dua. Pertama, intahaqqaqa fi nafsihi. Nah, dan ini disebut dengan asyai' wa tsabit. Nah, asyai' wa tsabit ini terbagi menjadi dua. Ada maujud, ada ma'dum. Maujud apabila memiliki realitas objektif di alam luar. Ma'dum apabila tidak memiliki realitas objektif di alam luar. Nah, yang dimaksud dengan intahaqqaqa fi nafsi ini apa? Intahaqqaqa fi nafsi ini memiliki esensi tersendiri yang bisa terbedakan dengan esensi-esensi yang lain. Ya, maka itu disebut dengan asyai' wa tsabit. Kemudian apabila esensi ini memiliki realitas objektif di alam luar, maka disebut dengan al-maujud. Apabila tidak memiliki realitas objektif di alam luar, tapi dimungkinkan untuk ada, maka ini disebut dengan al-ma'dum. Nah, pembagian al-ma'lum yang kedua, yaitu malam yatahaqqaq fi nafsihi. Malam yatahaqqaq fi nafsi ini artinya tidak memiliki esensi tersendiri yang bisa terbedakan dengan esensi yang lain dan tidak dimungkinkan untuk ada di alam realitas.
Ini disebut dengan al-manfi. Ya. Sesuatu yang mustahil itu ya disebut dengan al-manfi menurut aksaril mu'tazilah. Wasabitu dan adapun yang nyata indahum menurut aksarul mu'tazilah a'ammu ialah lebih umum minal maujudi dari al-maujud dari yang ada. Kenapa lebih umum? Lingki samihi karena terbaginya as-sabit ilal maujudi pada yang ada wal ma'dumi dan yang tiada. Wal ma'dumu dan adapun yang tiada a'ammu ialah lebih umum minal manfi dari al-manfi negatif lisitkihi karena berlakunya al-ma'dum alal manfi atas manfi wasabiti dan as-sabit. As-sabit yang nyata ya. Al-manfi atas yang negatif wasabiti dan yang nyata. Ini ada yang belum terbaca ya. Wa yusamma aidon dan dinamai apa al-manfi aidon juga al-ma'dumah pada al-ma'dum yang tiada. Nah, al-ma'dum yang di sini yang dimaksud dengan al-ma'dum a'ammu minal manfi. Ini ya. A'ammu minal manfi. Kenapa? Karena lisidqihi alal manfi wasabit. Lisidqihi alal manfi wasabit. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.